Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya wahai saudaraku? Sehat-sehat ya semua ya. Ya, saya doakan sehat-sehat dan diberikan kemuliaan dari Allah ya. Amin, amin, amin. Kali ini saya akan membahas tentang Sesiti Jenar. Sesiti Jenar itu kan dalam versi saat ini ya. Saya beberapa saya lihat versinya. Salah satunya ada yang dipenggal kepalanya Sesiti Jenar. Itu tidak benar wahai saudaraku. Itu hanya ingin memecah belah aja saat itu. Jadi begini, Sesiti Jenar itu kan beberapa kali dipanggil oleh para sunan untuk menyampaikan apa ajarannya gitu kan. Ajarannya Sesiti Jenar itu kan manunggaling kaula Gusti ya. Nah, jadi dia menyampaikan tentang aku adalah Allah, Allah adalah aku di dalam dirinya itu kan ya. Nah, jadi konsepnya dia itu sebenarnya salah. Harusnya kalau kita sebagai wali Allah atau kekasih Allah atau siapapun ya yang bukan. Jadi harusnya menyampaikan seperti ini. Allah sudah menyampaikan kepada saya. Kita ini sebagai manusia harusnya menyampaikan seperti ini. Aku adalah aku, dia adalah aku. Itu Allah menyampaikan seperti itu. Aku adalah aku, dia adalah aku. Jadi dia itu tuh kita sebagai manusia. Ya Allah ya tetap Allah. Dia adalah aku. Apa maksud dia adalah aku? Jadi kalian jangan takut apapun yang terjadi. Karena ada Allah. Nih, nanti ada Allah. Paham kan maksudnya ya? Jadi kalian mau kemana? Kalian jangan takut. Kenapa? Karena Allah menyampaikan, dia adalah aku. Allah akan melindungi kita. Seperti itu. Jadi bukan aku adalah Allah, Allah adalah aku. Bukan seperti itu. Itu yang harusnya diajarkan kepada pengikutnya. Dan banyak ajaran-ajaran Sesiti Jenar yang melenceng. Ya. Kalau pada saat itu pertemuan itu ya, ada salah satu sunan ini yang saya lihat, salah satu sunan menyampaikan malah begini dia. Kalau Allah ada di diri kamu, kamu meledak. Jangankan kamu, dunia ini pun meledak. Nggak sanggup. Energi Allah itu kan besar wahai sayangku. Energinya itu, kita itu hanya segini itu energi kita. Kecil, kita itu kecil sekali. Nggak ada apa-apa. Alam semesta ini kalau Allah turun, ya habislah kita semua. Itu harus diingat. Bukan aku adalah Allah, Allah adalah aku, itu salah. Nah, jadi tapi saat itu saya melihatnya Eyang Sesiti Jenar ini ya, dia berbesar hati, Eyang Sesiti Jenar. Dia berbesar hati waktu itu atas putusan dari para sunan. Nah, jadi si Siti Jenar ini diasingkan di suatu bukit. Diasingkan di suatu bukit dan dijaga waktu itu. Seperti saya lihat itu prajurit-prajurit gitu ya. Nah, jadi setiap saat para sunan juga selalu datang
dan menanyakan bagaimana Siti Jenar, apakah kamu mau mengubah ajaranmu? Ajaranmu itu salah. Itu yang disampaikan oleh Sunan waktu itu ya, para Sunan. Sunan itu ada datang 2 ya, kadang ya 4 yang saya lihat ya. Terus berkumpul rame-rame. Ya jadi sebenarnya mereka nggak jahat sama Siti Jenar ini, nggak jahat para Sunan ini. Cuman hanya perbedaan ajaran itu aja, hanya itu. Sebenarnya bagus loh para Sunan itu mengingatkan saudaranya yang salah jalan, kayak gitu. Itu kan bagus. Cuman Siti Jenarnya kekeh terhadap ajarannya, padahal ajarannya salah, kan gitu. Ini terbukti. Nah, sebelum dia meninggal, malaikat Jibril dan Israil datang. Tapi memang Siti Jenar udah nggak ada kesempatan lagi untuk menyampaikan ajarannya itu kepada pengikutnya. Kenapa? Ya udah waktunya kembali kepada Allah. Tapi saat itu saya melihat yang Siti Jenar sempat ya bersahadat. Tapi sayangnya dia harus mempertanggungjawabkan. Ya itu ajaran-ajarannya itu, dia sekarang tidak ada di alam ruh orang-orang soleh. Yang ada dia di alam ruh orang-orang yang tidak baik. Nah itulah, ya dia harus mempertanggungjawabkan. Sedih nggak kayak gitu? Ya sedih lah. Misalnya yang Siti Jenar itu ayah saya, misalnya, ya saya sangat sedih saya. Seperti itu. Jadi, wahai saudaraku, kalau kalian mendustakan syahadat itu, kalian tak akan sempurna. Malah kalian itu dihinakan Allah. Kalau kalian mendustakan syahadat, kalian akan dihinakan Allah. Itu dia. Jangan mendustakan. Karena lihat di kerajaan ini aja, roh suci itu aja bersahadat, berbaiat dan bersahadat roh suci itu. Dan dia zikirnya semua la ilaha illallah doang, sempurna dia jadinya. Seperti itu. Jadi pada saat sebelum meninggalnya Siti Jenar itu bersahadat dia. Ya penyesalan dia itu ya dia tidak sempat menyampaikan kepada pengikutnya bahwasannya ajaranku keliru gitu. Kalian harus bersahadat. Seperti itu. Ya di situ udah ada malaikat Israil, ya udah nggak bisa lagi dia. Seperti itu. Nah, jadi wahai saudaraku yang bicara tentang manunggaling kaula Gusti itu, ya bersahadatlah. Kalau kalian yang belum bersahadat, memang ada juga yang bersahadat ya. Tapi banyak yang saya lihat yang tidak bersahadat, bahkan mendustakan. Yang lebih ekstrim lagi, mendustakan syahadat. Itu lebih ekstrim menurut saya. Malah bertanya, aku nggak pernah menyaksikan Allah. Karena di situ kan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku nggak pernah menyaksikan, katanya. Aku tidak pernah menyaksikan Rasulullah. Katanya seperti itu. Ya memang betul. Kau nggak salah. Itu kan jasadmu yang tidak menyaksikan. Tapi ruhmu sudah menyaksikan di alam ruh sana. Nah setelah Sidratul Muntaha itu,
Sidratul Muntaha, 1.500 perjalanan ya. Tingginya pohon itu. Nanti ada 3 lagi tuh. 3 lagi itu tempat alamnya ruh. Untuk nanti berjanji pada Allah. Di situ. Jadi di situ kita sudah bersahadat padahal. Di situ kita bersahadat loh. Kalian kan nggak paham. Seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi begini, wahai saudaraku. Kalian yang pengikutnya Syekh Siti Jenar, silahkan kalian marah-marah sama saya. Silahkan benci saya, nggak apa-apa. Silahkan santet saya, kalian kan pasti marah. Ini gue santet juga loh, ya kan gitu ya. Ya nggak apa-apa, silahkan. Ya, karena kalian benci saya kan begitu ya. Tapi Allah sudah memberi petunjuk gini, wahai saudaraku, aku sayang sama kalian. Ya, tak ada rasa kebencian di hati saya, walaupun kalian menyantet saya, nggak ada. Saya sayang sama kalian. Allah memberi tugas kepada saya agar kalian tidak menyelenceng dalam ajaran, itu aja. Jadi begini, kita ngumpul di suatu tempat. Karena saya di Jakarta, ya kalian harus ke Jakarta. Ngumpulnya di mana? Di Monas ya. Ngumpul di Monas, semua boleh silakan datang tuh, para tokoh-tokoh, kiai-kiai Lunuih ya, yang sudah diperjalankan Allah, terus orang-orang yang sudah bisa melihat alam gaib, silakan datang. Saya sudah diberi petunjuk kepada Allah. Saya akan memohon kepada Allah agar ruh sejatinya, bukan suci ya, karena dia tidak masuk di alam ruh orang-orang soleh. Kalau Rasulullah saya sebut roh suci, Sayyidina Husain roh suci. Kenapa? Karena dia sudah di surga, saudara. Jadi ini ruh sejati, bukan jin korin ini, bukan, tapi ruh sejatinya yang Siti Jenar. Yang Siti Jenar, saya akan memohon kepada Allah, ya Allah turunkanlah. Nih, pada saat kita bersama nih, nah, turun yang Syekh Siti Jenar, saya akan bertanya satu saja, benar nggak apa yang saya sampaikan tentang saat ini? Nah, sebenarnya ada 2 pertanyaan, itu yang saya sampaikan. Nah, silakan nanti kalian buat pertanyaannya satu lagi. Saya itu aja, apa yang saya sudah sampaikan, ini cerita ini benar nggak? Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya kalian silahkan, kalian buat pertanyaannya, nanti akan saya sampaikan. Gitu ya.